Hai hai hai, balik lagi di Perawat Ngaskep. Video kali ini kita akan bahas tentang informasi yang menarik, yaitu edukasi agar infus tidak sering macet. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Perawat Ngaskep dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notif video terbaru dari kita. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Hai teman-teman, ada nggak sih di antara kalian yang dinas di rumah sakit yang nggak sempat makan, minum, ataupun bahkan nggak sempat duduk dikarenakan bel pasien yang berbunyi di setiap menitnya? Dan keluhan kebanyakan pasien memanggil perawat itu adalah infusnya macet. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita edukasi pasien untuk mengurangi kejadian infus macet pada pasien. Apa sajakah yang harus kita informasikan kepada pasien agar infus tidak macet? Simak di video selanjutnya. Oke teman-teman, edukasi awal kepada pasien itu dilakukan ketika kita pertama kali melakukan pemasangan infus kepada pasien. Nah, saat pemasangan infus, pasti kalian akan menginformasikan tujuan dari pemasangan infus, kemudian prosedur pemasangan infus, dan juga resiko dari pemasangan infus. Dan selanjutnya kalian informasikan bahwa kalian akan menyampaikan beberapa informasi agar infus tetap aman, lancar, dan tidak terlepas. Dan yang harus kalian tekankan sebelum kalian memberikan informasi tersebut kepada pasien, kalian harus sampaikan bahwasanya jika infusnya terlepas karena ketarik ataupun macet dan tidak bisa diperbaiki, maka kalian akan memasang infus baru pada pasien tersebut. Jadi, pasien tersebut harus dicucuk lagi. Pasien pasti kebanyakan akan takut dan tidak suka jika anggota tubuhnya ditusuk berkali-kali. Nah, dengan begitu, pasien akan benar-benar mendengarkan informasi yang kalian sampaikan, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada bagian tubuh yang diinfus. Oke, edukasi pertama yang bisa kalian sampaikan yaitu tidak boleh ditekuk atau ditindih. Pastikan bagian tubuh yang dilakukan pemasangan infus itu tidak boleh ditekuk, ditindih, ataupun terlipat. Contoh nih, misalnya pemasangan infus pada persendian. Usahakan jangan sampai terlipat ataupun ditekuk agar infusnya tetap lancar. Dan juga informasikan kepada pasien, jangan menggunakan tangan yang diinfus sebagai bantal untuk kepala saat tidur. Karena saat infus tersebut tertindih, maka akan membuat infus tersebut macet. Dan kalian harus juga informasikan bahwa selang infus itu tidak boleh tertindih ataupun tertekuk ataupun terjepit. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan aliran infus tidak lancar dan menyebabkan infusnya jadi macet. Selanjutnya informasi kedua yaitu minimalkan pergerakan pada bagian yang diinfus. Informasikan kepada pasien bahwa pergerakan yang berlebihan itu dapat mengakibatkan infusnya terlepas. Contoh nih, misalnya zaman sekarang itu adalah joget-joget, jadi joget terlalu berlebihan atau bahkan aktivitas yang berlebih itu bisa mengakibatkan infusnya macet atau bahkan terlepas. Oke, next, kemudian edukasi selanjutnya yang harus kalian berikan kepada pasien yaitu ajarkan pasien untuk menurunkan roll infus. Hal ini tuh penting banget karena kebanyakan cairan pasien itu sering kehabisan dan mengakibatkan udara masuk dan juga bahkan darah bisa naik ke selang. Oleh karena itu, edukasi pasien tersebut dan ajarkan bagaimana cara menurunkan roll untuk mematikan infus tersebut ketika cairan tersebut tinggal sedikit, jadi jangan sampai sudah kosong baru dimatikan. Karena jika sudah kehabisan itu bisa mengakibatkan infusnya macet. Dan edukasi pasien tersebut untuk segera melapor kepada perawat agar cairan tersebut langsung diganti oleh perawat. Nah teman-teman, jangan lupa juga untuk mengedukasi pasien yang akan pergi ke toilet agar mematikan infus tersebut atau menurunkan roll infus tersebut. Karena banyak banget pasien yang ke WC itu setelah ke WC infusnya menjadi macet karena ketika di WC pasti akan melakukan pergerakan yang berlebih. Dan setelah dari toilet, edukasi pasien agar memanggil perawat untuk mengatur tetesan infus kembali. Oke, next, selanjutnya informasi yang harus kalian berikan kepada pasien yaitu jangan meletakkan tangan yang diinfus lebih tinggi dari pelabot atau botol infusnya. Karena hal tersebut itu bisa mengakibatkan darah naik ke selang infus. Nah, apalagi biasanya pasien-pasien yang akan ke WC itu dia tidak mau membawa tiang infusnya, jadi hanya membawa pelabot atau botol infusnya ke WC ditenteng pakai tangan. Nah, tolong diedukasikan pasien tersebut agar menggunakan tiang infus ketika akan ke WC. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan tentang edukasi agar infus tidak macet. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tonton video-video lain di Perawat Ngaskep. Oke teman-teman, sekian video kali ini, sampai jumpa.